Ketiga, Jordan itu manusia biasa. Nah, saking hebatnya permainan basket Jordan, banyak penggemarnya mengidolakannya dan mendewakannya gitu ya. Maksudnya melihat Jordan tidak boleh salah dan harus sempurna dalam segala hal. Padahal ya tentu saja sebagai manusia biasa Jordan juga memiliki banyak kekurangan dan melakukan banyak kesalahan gitu ya. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, saya itu penggemar yang sober dengan sedikit kadar sinis gitu ya. Ketika pada saat itu saya mendengar atau membaca pemberitaan-pemberitaan tentang kelemahan Jordan atau kesalahan Jordan, kekurangan Jordan gitu, ya saya sih menerimanya biasa saja gitu loh. Saya waktu itu ketika membaca tentang hal-hal itu biasanya dalam pikiran saya cuman memangnya Jordan nggak boleh salah. Jelas dan sendiri menampilkan beberapa kelemahan atau kekurangan Jordan yang banyak diberitakan pada masa kejayaannya. Nah, diantaranya itu Jordan membuli rekan-rekan satu timnya. Nah, dari tentang bully ini mungkin yang paling terkenal sampai saat ini adalah perkelahiannya dengan Steve Kerr. Jadi diceritakan dalam satu sesi latihan Jordan membuli Steve Kerr karena tidak tahan lagi dengan tekanan yang didapatkannya dari Jordan. Steve Kerr diceritakan oleh Jordan memukul dadanya gitu, atau mendorong dadanya, dan karena Jordan tidak terima dipukul oleh Steve Kerr, akhirnya ia menonjok mata Steve Kerr, dan Steve Kerr keesokan harinya harus bermain dengan mata lebam. Nah, tentang membuli rekan setimnya sendiri, Jordan punya pembelaan. Nah, ini pembelaannya sebenarnya bagus. Jadi saya terjemahkan ya dari The Last Dance itu. Saya bacakan saja ya. Menang itu ada harganya. Menjadi pemimpin juga ada harganya. Saya menarik orang ketika mereka tidak ingin ditarik. Saya menantang orang ketika mereka tidak ingin ditantang. Saya berhak melakukan hal itu karena sebagai pemimpin, saya yang berada di depan. Mereka tidak perlu menanggung apa yang harus saya tanggung. Nah, itu pembelaannya Jordan. Nah, terus dia juga memberi satu lagi pembelaan tambahannya. Ini saya bacakan lagi. Kamu tanya sama semua rekan setimku. Satu hal dari Michael Jordan adalah dia tidak pernah menyuruhku melakukan apa yang dia sendiri tidak lakukan. Juga dia memberi tambahan sebagai berikut. Saya pengen menang. Saya juga pengen mereka menang dan menjadi bagian dari kemenangan itu. Nah, melalui interview terhadap beberapa mantan rekan setimnya, ternyata mereka memang mengerti apa maksudnya kenapa Jordan keras dan jatuhnya jadi membuli mereka begitu loh, bahwa eh, seperti yang dikatakan Steve Kerr begitu ya, dia mengatakan Jordan melakukan itu ke kita karena kalau kita tidak tahan terhadap tekanannya, bagaimana kita bisa tahan terhadap tekanan dari babak playoff begitu. Jadi pada saat itu pun tampaknya rekan-rekan setimnya dapat menerima perlakuan Jordan yang ya katakanlah kasar pada mereka, karena Jordan itu melakukannya bukan eh, sembarangan begitu ya, tetapi mempunyai tujuan, dan tujuannya itu untuk mereka bersama begitu. Kemudian, nah ini berbeda dengan sebagian atlet kulit hitam Amerika yang lain yang terkenal, mungkin bisa saya katakan Muhammad Ali, LeBron James gitu ya. Jordan itu tidak bersuara tentang isu-isu sosial. Nah, saya sendiri sebagai penggemarnya dari Indonesia, itu saya tidak begitu menganggap itu sebagai kelemahan gitu ya. Toh saya menonton Jordan untuk menyaksikan kehebatannya bermain basket gitu ya, bukan untuk mendengar pendapatnya tentang isu-isu sosial tertentu yang
tentu saja lebih berlaku di negaranya sendiri daripada di negara saya sebagai fansnya. Yang disorot dalam The Last Dance adalah Jordan tidak memberikan dukungan terbuka pada Harvey Gantt. Dia adalah pada saat itu calon senator kulit hitam dari Partai Demokrat pada tahun 1990. Nah, itu respon Jordan ketika ditanyakan tentang hal itu menjadi sangat terkenal, di mana Jordan mengatakan, ini saya bacakan ya, Republicans buy sneakers too. Nah, itu jawaban Jordan kepada wartawan ketika ditanya soal dukungannya kepada calon senator kulit hitam itu. Nah, tapi dalam The Last Dance, dalam interviewnya itu dia memberikan beberapa alasan kenapa dia tidak mendukung, tidak ikut mengkampanyekan atau mendukung calon senator kulit hitam itu. Yang pertama, Jordan eh, menganggap dirinya adalah pemain basket, bukan seorang aktivis, begitu ya. Dan yang kedua, dia pun pembelaan dia yang kedua, dia memang benar tidak berkampanye untuk Harvey Gantt, tetapi dia bilang dia memberikan donasi untuk kampanyenya, yang diberikan waktu dalam interview itu katanya diberikan lewat ibunya gitu. Jordan diberitakan punya masalah dengan judi. Nah, pada masa kejayaannya tahun 90-an, Jordan diberitakan oleh sebagian media massa terutama Amerika gitu ya, bahwa dia mempunyai masalah dengan judi, kecanduan judi, dan menghubungkan kecanduannya itu dengan kematian bapaknya. Nah, jadi kenapa Jordan dituduh demikian? Mungkin momen yang paling terkenalnya adalah ketika Chicago Bulls kalah 0-1 dari New York Knicks di playoff pada tahun 93. Itu Jordan bukannya melakukan latihan atau latihan ekstra gitu ya, dia malah ke Atlantic City untuk berjudi. Nah, besoknya ketika harus menghadapi Knicks, Jordan tampak kelelahan dan hal itu membuat Chicago Bulls ketinggalan 0-2 gitu ya dari New York Knicks. Nah, mulai itu pemberitaan-pemberitaan bahwa Jordan kecanduan judi dan sebagainya. Nah, ketika bapaknya meninggal, itu juga beberapa media Amerika tadi gitu ya menghubung-hubungkannya dengan kecanduan, berita kecanduan yang mereka beritakan sendiri itu gitu, bahwa ada kemungkinan bapaknya Michael Jordan itu dibunuh oleh mafia begitu ya, karena Jordan punya hutang judi dan hal-hal seperti itu. Nah, pada saat itu saya sebagai tadi dari perspektif saya yang fans yang berjarak begitu ya dengan Jordan, saya tidak begitu menanggapi berita-berita itu sih. Ketika misalnya sebagian teman-teman saya membicarakannya gitu ya, katanya Jordan kecanduan judi dan punya masalah dengan judi dan sebagainya gitu ya. Saya ya cuman menanggapi datar aja, masa sih ya, nggak peduli juga gitu ya maksudnya. Nah, di The Last Dance Jordan itu membela dirinya. Dia bilang dia itu sangat kompetitif, memang senang berjudi tapi tidak kecanduan. Nah, itu pembelaan Jordan dalam The Last Dance. Ya buat saya itu bukan masalah, maksudnya kalaupun memang ada dia punya masalah, itu masalah pribadinya gitu ya. Karena dari zamannya pun saya menerimanya dengan datar-datar aja gitu.